Selamat pagi saudara, selamat bergabung acara kita Gereja Guiding Light di udara. Pagi hari ini saya pilih untuk tempat ini untuk saya sampaikan firman Tuhan, yaitu tentang peperangan rohani yang selama ini kita sudah ajarkan bahwa sesungguhnya setiap anak Tuhan akan terlibat ya dalam peperangan rohani, apa kita sadar atau tidak. Itu merupakan suatu kehidupan rohani yang umum istilahnya. Tentunya kita perlu waspada, sebab Rasul Paulus mengatakan dia selalu waspada tentang peperangan rohani, dan dia sadar ya cara-cara iblis, dia tahu pekerjaan mereka. Nah, kalau kita mengenal cara mereka bekerja, maka kita tuh akan lebih efektif melawan dan juga menghindari perangkap yang mereka taruhkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah hal yang amat penting saudara, yaitu kita sadar. Jangan sampai kita tidak sadar. Biasanya ada dua pandangan. Yang satu adalah ada yang kelompok yang selalu pikirannya adalah peperangan rohani terus, yang selalu pikir di mana-mana ada iblis, ada setan, sehingga mereka tuh hidupnya nggak nyaman karena pandangan mereka di setiap segi itu ada setannya saudara. Ya, kita tidak percaya seperti itu, sebab bagaimanapun dia di dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia. Tetapi ada juga yang sama sekali cuek atau sama sekali tidak peduli, itu namanya ada peperangan. Itu tentu juga merupakan suatu perangkap sehingga segala sesuatu terjadi dalam hidup mereka, mereka anggap itu wajar saudara. Dan tentunya ada hal-hal yang wajar, tetapi seringkali juga ada elemen dari alam roh di mana mempengaruhi kehidupan kita saudara. Oleh sebab itu kita mau balance saudara ya, istilahnya kita tidak perlu takut kepada roh-roh jahat, tetapi kita juga jangan sampai tidak sadar yang namanya tuh roh-roh jahat yang berusaha untuk mempengaruhi, menindas dan juga merampok, seperti saya katakan Yohanes 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan saudara. Nah, itulah pentingnya saudara dalam pandangan kita supaya balance. Mengetahui di dalam sebuah pelayanan adanya namanya peperangan rohani. Peperangan rohani itu seringkali lebih dari apa yang kita bayangkan. Dia bisa berperang melawan medan pikiran kita, ya, pola pikir kita, bahkan mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita ambil. Makanya saudara, iblis itu berusaha untuk menyimpang jalan kita dari apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita dengan berbagai cara. Dia ingin membingungkan kita dengan berbagai filsafat, pandangan, bahkan saudara khotbah-khotbah. Saya tidak bermaksud khotbah-khotbah hamba Tuhan itu keliru, tidak. Tetapi seringkali mungkin tidak sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidup saudara ya, secara pribadi. Nah, ini penting sekali sebab kita masing-masing harus mengenal istilahnya panggilan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Misalnya saya kasih contoh bahwa Rasul Paulus ya, pada saat dia mau menuju ke Yerusalem di Kisah Para Rasul, dan kemudian Agabus tuh mulai bernubuat bahwa dia akan tertindas, bahkan Agabus tuh mengikat dirinya sendiri dan mengatakan ini orang akan diikat dan akan dianiaya pada saat di Yerusalem. Katanya kalau engkau pergi kau pasti mengalami penderitaan. Itu nubuatannya tepat. Tetapi dan sehingga banyak penatua-penatua dan kawan-kawan Paulus yang tidak tega melihat Paulus akan mengalami penderitaan, mereka menasehati Paulus supaya jangan pergi sudah.
Tapi Paulus mengetahui panggilan dia sendiri. Dia tahu apa yang Allah menghendaki dia lakukan. Dia harus pergi ke Yerusalem. Nah, inilah salah satu yang saya katakan, hamba Tuhan bahkan nabi bisa memberikan suatu nubuatan yang bagus. Tetapi kembali lagi saudara, kita masing-masing harus mengenal dan mengetahui dengan baik panggilan kita masing-masing. Maka peperangan itu akan efektif. Sebab iblis ini sangat licik saudara. Apalagi jika saudara sudah menuju, ya, sudah mulai berperang atau melayani secara efektif, maka hal-hal seperti ini akan sering saudara hadapi. Namun ketahuilah, jika saudara menghadapi peperangan lebih banyak, itu berarti saudara, jalan saudara itu persis ada di jalan Tuhan saudara. Kembali lagi saya katakan, saudara dan saya sendiri harus mengenal Tuhan dan mendengar suaranya secara jelas dan secara tepat. Itu merupakan kuncinya saudara. Maka itu saudara, peperangan rohani membutuhkan kita mempunyai suatu hubungan yang cukup dalam bersama Tuhan saudara. Peka akan pimpinan Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan melihat sebuah perikop yang saya akan bacakan di Yosua, sebab kitab Yosua juga mengajarkan tentang peperangan rohani yang luar biasa. Sebab Yosua menggantikan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian saudara. Sama seperti kita semua Tuhan telah siapkan tanah perjanjian bagi kita, baik itu dalam hal secara duniawi, ya tentu ada untuk kemuliaan Tuhan, dan ataupun hal-hal surgawi. Tapi yang jelas bahwa Yosua diurapi Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian untuk sebuah peperangan. Nah, kita melihat prosesnya, ya, dari 2 minggu yang lalu kita telah mengajar bagaimana bala tentara itu menampakkan diri kepada Yosua, mempersiapkan dia untuk masuk, menyeberangi Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Dan halangan pertama yang paling besar adalah tembok Yeriko. 2 minggu yang lalu kita katakan, jika bukan Tuhan yang campur tangan, maka tembok Yeriko itu tidak mungkin bisa runtuh. Tapi karena Yosua juga ada di dalam rancangan Tuhan memimpin umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, maka penyertaan Tuhan jelas, bahkan penolongan Tuhan sangat luar biasa. Nah, setelah mereka memasuki, mari kita melihat hal yang penting berikutnya, yaitu kalau saudara memperhatikan pada saat mereka memasuki Ai, ya saudara, kita melihat ini satu hal yang perlu kita perhatikan ya saudara, yaitu pada saat Yeriko jatuh, mereka bersuka cita. Kemudian mereka mau memasuki ke kota Ai, ya. Mari kita melihat Yosua pasal 7 ayat 2, saya bacakan. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dengan dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian: pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk mengempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja, katanya. Maka berangkatlah kita kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat.
Yosua pun menggoyahkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Nah, kita melihat peperangan yang kedua yang Yosua alami setelah mengalami suatu peperangan yang dahsyat, kemenangan yang luar biasa atas Yeriko. Sekarang mereka masuk ke Ai. Kelihatannya sangat-sangat sederhana, musuhnya sedikit, jadi mereka mulai pandang enteng, saudara. Ini yang selalu terjadi setelah peperangan yang besar. Kita melihat, ya ini mah cuman tentara pasukannya kecil, nggak usahlah kita libat banyak-banyak, kita atur, kita hajar saja dengan mengirimkan berapa pasukan, cukuplah. Nah, inilah saudara, kadang-kadang setelah mengalami suatu kemenangan yang besar, seringkali kita tuh bisa tinggi hati. Setelah suatu terobosan yang besar dalam hidup kita, kita mulai merasa, waduh, kita hebat, saudara. Lupa bahwa kemenangan itu selalu ada di dalam Tuhan Yesus, saudara. Saya ingin tekankan, tanpa Tuhan Yesus tidak ada kemenangan, saudara. Ini ingat, kita harus ingat. Nah, kenapa itu terjadi? Pelajaran Yosua ini sangat-sangat luar biasa, saudara. Tidak peduli pengalaman berapa banyak yang kita pernah raih atau kemenangan sebesar apa, terobosan sebesar apa. Pada saat kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan, tidak bersandar lagi kepada pimpinan Roh Kudus, maka tragedi pasti terjadi. Nah, kita belajar dalam hal ini. Pertama, kita melihat dengan jelas bahwa Yosua tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak melihat mereka mencari wajah Tuhan sebelum berperang melawan Ai. Mereka tidak menanyakan, tidak diberikan petunjuk bagaimana berperang. Mereka sudah anggap pasti menanglah. Aduh, pasukan sekecil begini masa nggak bisa atasi, Yeriko aja bisa diatasi. Mereka lupa Yeriko itu mereka dapat roboh itu bukan karena mereka, tetapi karena Tuhan Yesus. Tapi di sini, saudara, apa yang terjadi? Kita melihat mereka gagal dan mereka akhirnya tawar hati, menangis di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sekalipun mereka gagal, tapi di sini ada kelebihan Yosua dan para penatua. Mereka kembali mencari Tuhan. Ini penting, saudara, karena Tuhan itu murah hati. Pada saat kita gagal, kita kecewa, marilah kita kembali cari Tuhan. Marilah kita rendahkan hati lagi, rendahkan diri lagi, mencari wajah Tuhan. Tentu Yosua ingin tahu penyebabnya, kenapa mereka bisa kalah. Kenapa pasukan sekecil ini justru mereka tidak bisa taklukkan. Terletak akhirnya bukan tentang kekuatan sebuah pasukan, bukan karena Yosua tentaranya itu kurang banyak, tetapi ada satu hal kita melihat bahwa di dalam campnya ini, di dalam rumahnya ini, yaitu pasukan Israel, terjadi suatu dosa, pelanggaran perintah Tuhan. Apa, saudara? Yaitu Akan, saudara. Kita melihat Akan bin Kami bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Dia mengambil sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, yang membuka celah ya untuk pasukan iblis bisa masuk dan mengalahkan. Inilah yang buka celah ini yang menjadi masalah di dalam banyak kehidupan. Kita buka celah, saudara, tidak sadar, dan sehingga mengakibatkan sebuah kekalahan yang besar. Maka itu, saudara, kita perlu bijaksana dan waspada, saudara. Di dalam kehidupan kita, janganlah sampai kita buka celah seperti Akan ini, yang membuka celah sehingga penyertaan Allah
hadirat Allah tidak lagi bersama umat Israel. Ini satu hal yang amat-amat penting. Bisa katakan di sesi pertama, jika Allah beserta kita, siapa dapat melawan kita? Mulainya Allah ada di pihak Yosua, tetapi dalam peperangan Ai ternyata Allah tidak lagi beserta Yosua. Jadi kita katakan bukan karena suku Israel sehingga mewajibkan Tuhan selalu menyertai mereka. Bukan karena kita orang Kristen yang kita katakan kita udah percaya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita, saudara. Pada saat kita berdosa, melanggar perintah Tuhan. Kita lihat dari contoh ini, maka penyertaan Allah tidak lagi bersama. Ini satu hal yang menjadi satu peringatan bagi kita. Kita harus camkan, baik itu dalam saudara dan dalam diri saya sendiri. Kadang kita terlalu terlenang dengan pernyataan Tuhan di masa lalu, saudara. Tetapi kita tidak bisa tinggal di masa lalu. Setiap hari adalah kehidupan baru. Puji Tuhan, akhirnya akar dari permasalahan ini dipecahkan karena Tuhan mengungkapkan sebab ya kenapa umat Israel bisa dikalahkan. Ini kita lihat dengan jelas. Akhirnya setelah akan dihukum, maka penyertaan Tuhan kembali dan mereka sanggup mengalahkan pasukan Ai. Ya, hari ini saudara kita belajar satu hal yang amat penting di dalam sebuah peperangan rohani. Selalu bersandar kepada Tuhan, dan dosa tentunya atau melanggar hukum Tuhan bisa mengakibatkan kita kalah dalam sebuah peperangan. Keserakaan akan membuat dia kalah, membuat seluruh pasukan Israel kalah di dalam peperangan. Sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita semua pagi ini. Saya harap saudara pagi ini dapat sesuatu kebenaran ini yang merupakan kunci juga dalam peperangan rohani untuk memperolehnya. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya harap saudara baca ayat ini, pasal 7, yaitu sebuah peperangan di mana kita belajar supaya setiap kali kita berperang, kita tidak kalah. Bukan karena kita, melainkan karena Tuhan Yesus tidak pernah kalah. Kalau kita kalah bukan karena Tuhan Yesus tidak sanggup, tetapi karena kita yang membuka celah. Demikian firman Tuhan, haleluya. Ini kami siap, haleluya, untuk memberkati saudara sekali lagi. Saya dari Bak Ubud, Bali. Senang berjumpa saudara di udara, dan semoga firman ini menjadi berkat bagi saudara pada minggu hari ini. Haleluya. Mari saudara, angkatlah tangan saudara, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, pagi hari kami sungguh bersuka cita karena Engkau telah mengungkapkan rahasia-rahasiamu untuk kami selalu memperoleh kemenangan, khususnya memperoleh tanah perjanjian Tuhan Engkau janjikan kepada kita semua. Oleh sebab itu, biarlah firman ini tidak kembali kepadamu sia-sia, tetapi sesungguhnya tertanam dan berakar dalam hidup kami, sehingga kami akan bangkit juga di akhir zaman, mengadakan kemenangan demi kemenangan, peperangan demi kemuliaan nama. Saudara-saudara, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati. God bless you abundantly. Amin.